Puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Selamat malam. Saya mulai tangan-tangan yang terangkat dong. Yang siap memuji membesarkan nama Tuhan kita. Senang sekali minggu ini akhirnya saya bisa pelayanan lagi di tempat ini. Setelah sekian lama sakit. Kalau dulu teman-teman lihat saya agak gendut. Sekarang saya jauh turunnya 24 kilo. Dan puji Tuhan sekarang saya udah naik kembali 12 kilo. Itu semua berkat kemurahan Tuhan, amin. Amin. Saya mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Yes, Yesus. Masalah boleh datang Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang luar biasa baik untuk setiap kami Tuhan. Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Mari sama-sama nyatakan Bapakku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagai, mari siap jemaat Yesus, saya undang untuk angkat tangannya semua. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari jemaat biasa katakan kembali, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yes, terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu,
segenap hatimu nyatakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Dengan segenap hatimu teman-teman, sama-sama angkat tangan kita nyatakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Katakan Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Dengan imanmu nyatakan Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kau segalanya, kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memujimu, Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari teman-teman, kita mau berdiam diri dulu sejenak. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan kasih buat kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mungkin kita nggak bisa balas apa-apa buat Tuhan. Kita cuma bisa kasih tubuh, jiwa, roh kita hanya untuk Dia. Kita mau balas cintanya Tuhan untuk setiap kita teman-teman. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia. Mari dengan segenap hatimu nyatakan pujiannya sekali lagi.
Nyatakan Yesusku, Yesusku, Kau segala. Nyatakan sekali lagi Yesusku, Kau segalanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan jemaat BSI-Mu di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami ingin bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau pimpin acara ibadah kami hari ini Tuhan, malam ini juga Tuhan. Tutup bungkus setiap acara kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Bila ada roh jahat yang mengganggu Tuhan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja Tuhan. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, setiap jemaat BSI yang percaya dan siap memuji membesarkan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, shalom. 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 Apa kabarnya semua? Wow. Senang sekali, saya udah bilang senang sekali kalau misalnya saya bisa melayani lagi di tempat ini. Satu hal teman-teman, saya mau bilang Allah yang kita sembah. Allah yang tidak tertandingi, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan. Angkat tanganmu saudara. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganku. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Siapa saudara? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari saudara, saya undang siap saudara untuk tepuk tangan di kepala kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Allah kita, saudara-saudara. Saya persilakan semuanya untuk duduk. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your hands. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Ya, saudara, pujian ini berkata I believe in you. Di mana pujian ini menemani saya ketika waktu saya dari rumah sakit di bulan Maret tahun ini. Saya dengerin lagu ini terus. Saya imani, saya amini. Dari yang dulunya mungkin ada yang tahu maksudnya sebesar apa saya. Sampai saya sekurus ini sampai lu ya sekarang saya udah mengendut lagi. Bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi karena Tuhan yang selalu ada di samping saya. Karena saya juga berharap sama Tuhan. Mari sama-sama teman-teman. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Pujian ini berkata, Tuhan aku percayakan Engkau Tuhan. Dalam setiap apapun juga Tuhan. Permasalahan yang ada Tuhan. Sakit penyakit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Mari teman-teman saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, Lord, I want to be with you. In your
trust in. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your hands. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Oh, I believe in you, Lord. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your hands. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. Saya serahkan kepada pembicara. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your hand. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your hands. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Haleluya. Kiranya bukan hanya pujian kami yang keluar ketika kami berkata, Lord, I trust in you. Tapi sungguh itu ada keluar dari hati kami, Tuhan. Setiap kami yang berdiri di rumah Tuhan malam hari ini, kami percaya. Kami percaya, sekali lagi kami percaya akan semua rancangan Tuhan, akan semua pengaturan Tuhan atas hidup kami. Bersyukur untuk malam hari ini. Bersyukur untuk waktu yang indah ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih akan menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus ya. Terima kasih kepada Ketua Beni dan juga pengurus ya, yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani pada malam hari ini. Kayaknya gak perlu perkenalan ya, pasti kan di thumbnailnya ada nama ya. Saya sedikit saja, nama saya Pendeta Vera Siwi dari Kota Palembang ya. Mungkin ada yang belum pernah lihat ya, beginilah modelnya. Puji Tuhan. Sekali lagi bersyukur boleh ada di tengah-tengah ya BIC, keluarga BIC pada malam hari ini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Berapa banyak bersuka cita dan semangat malam hari ini? Haleluya. Puji Tuhan ya, pulang kerja. Berapa banyak yang pulang kerja nih, gak pulang ke rumah lagi, langsung di sini. Wow, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang luar biasa. Saya baru tiba dari Medan ya, pelayanan kami di Palembang, tapi kemarin saya menemani suami untuk pentabisan gereja. Gereja kita di tebing tinggi, besar sekali ya, dan itu alumni dari sekolah kita Palembang. Bangga banget kami ya, puji Tuhan ya, satu keberhasilan yang luar biasa Tuhan boleh pakai dengan luar biasa. Dan hari ini boleh bersama-sama dengan orang-orang yang luar biasa. Bilang kanan kirimu, engkau luar biasa. Haleluya.
Puji Tuhan. Oke, malam hari ini saya akan membawakan tema Huios ya. Huios. Nah, saya tanya ketika saya diberikan memberitahu untuk melayani, saya tanya ada nggak tema? Nggak dikasih ya, dibilang silahkan Cici mau pakai tema apa. Lalu saya bilang cobalah dari kalian kira-kira apa yang dibutuhkan. Lalu hanya bilang begini, kami tahun ini ulang tahun ke-10 katanya gitu. Cuman bocorannya itu betul ya. Ya, ulang tahun yang ke-10. Dan temanya itu Bend in Growing gitu. Lalu saya bilang oke, kasih saya waktu berapa hari dan akhirnya saya memilih tema Huios ini ya. Nah, tahun ini saya mulai dari sini. Tahun ini adalah tahun yang ke-10 ya. Jangan dibayangin ya teman-teman, jangan dibayangin anak yang usia 10 tahun itu kecil ya. Nah, tapi angka 10 saya coba belajar dari Alkitab. Angka 10 itu di dalam Alkitab bicara tentang kelengkapan atau keseluruhan dari sesuatu hal. Jadi kelengkapan atau keseluruhan dari satu hal. Angka yang absolut, angka yang sempurna, utuh, whole. Nah, 10 itu juga berbicara tentang simbol hukum. Nah, kita tahu ya kalau bicara tentang hukum itu pasti ada sangkut perintah. Ada di situ dalam kepemerintahan. Artinya ini berkaitan dengan kekuasaan. Nah, Alkitab pakai angka 10 untuk ini. Masih ingat kita semua pasti tahu 10 hukum Allah. Itu bukan kebetulan. Ya, tiba-tiba aja 10, enggak, pasti ada maksud Allah. Nah, angka 10 juga berbicara tentang angka ujian atau tes. Tes dari sebuah tanggung jawab. Di Alkitab kita sering mendapatkan ya, Yesus selalu pakai angka 10. Untuk apa? Angka 10 Yesus pakai, ada 10 wanita. 5 bijaksana, 5 bodoh. Oke? Lalu dia pakai juga angka 10 itu untuk 10 dirham yang hilang. Dia juga pakai 10 mina. Dia pakai ada 10 hamba yang ditinggal oleh tuannya. Dan berbicara ketika diberikan hasil itu 10 kota. Jadi selalu 10. Dan itu bukan kebetulan. Jadi angka 10 dalam Alkitab bicara tentang angka, perhatikan. Angka yang sudah siap secara keseluruhan. Secara kelengkapan ya. Jadi tidak salah kalau BIC rindu di usia yang ke-10 ini ya di situ ditulis di chattingan kami ditulis kerinduannya adalah bukan hanya namanya dewasa muda tapi memang benar-benar dewasa secara rohani ya. Benar-benar sudah dewasa. Nah, di dalam Alkitab anak yang sudah dewasa ini yang disebut dengan Huios. Ya, kata Huios yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Huios itu sekali lagi anak yang bertumbuh menjadi dewasa. Ada di sini yuk jujur yang nggak pernah dengar kata Huios baru malam ini. Boleh? Oke. Selamat untuk mendengarnya karena Anda harus menjadi Huios. Anak yang mulai menjadi dewasa. Ya, saya akan mulai di sini. Nah, teman-teman setiap anak itu pasti akan lahir dari seseorang. Setuju ya? Kita bukan kayak Mr. Bean. Mr. Bean itu kan kalau filmnya langsung turun gak tahu dari mana tuh tiba-tiba di lampu gitu kan. Kita enggak. Semua manusia setiap anak itu pasti lahir dari seseorang. Nah, Yohanes pasal yang ketiga ayat 6 bilang begini. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, setiap kita saya katakan tadi dilahirkan dari ibu kita secara daging. Kita keturunan dari papa mama kita dan maka kita pasti akan memiliki sifat-sifat daging dari orang tua kita. Kalau orang tuanya kalem banget gitu ya, pasti ada anaknya yang kalem. Suami saya tuh nggak kayak saya modelnya, agak sedikit pendiam gitu ya. Jadi anak kami bagi dua, yang gede itu agak sedikit diam, yang kedua persis sama mamanya. Gitu kan, banyak ngomong. Jadi sifat secara daging daripada anak itu biasanya diambil dari orang tua. Kita berasal dari daging, maka sudah pasti akan memiliki sifat-sifat daging. Tapi daging itu cuman bungkus. Ya, selain kita anak ayah dan ibu kita, papa mama kita, jangan lupa
kita juga disebut anak-anak Allah. Coba dong, jangan tegang. Coba lihat kanan kirimu, itu muka anak Allah bukan? Bilang sama dia, kamu anak Allah, saya anak Allah. Gitu ya. Oke, kita anak papa mama kita, tetapi kita juga adalah anak Allah yang membuat kita bisa sama-sama ada di tempat ini karena kita adalah anak Allah. Saya mau dengar, boleh nggak malam hari ini? Yuk sama-sama bilang anak Allah. Anak Allah. Kalau kita anak Allah, artinya saya dan saudara memiliki DNA Allah. Yaitu dari roh Allah, sifat-sifat rohani. Nah, tinggal bagaimana kita memaksimalkan, mau maksimalkan yang mana? Mau maksimalkan yang daging atau yang roh. Nah, kalau malam ini kita bicara tentang anak yang bertumbuh menjadi dewasa atau huios tadi, bukan yang dagingnya. Oke, tetapi sesuatu yang bicara tentang roh. Matius 5 ayat 48 bilang begini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Perhatiin, DNA kita anak Allah sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi saya, saudara, teman-teman semua harus sempurna, ayat ini katakan. Nah, Yesus itu mencapai kesempurnaan sebagai anak ketika dia mau dipimpin oleh roh. Itu sebabnya dengan roh Allah yang memimpin kita, maka DNA roh Allah itu akan bekerja sepenuhnya di dalam kita. Saya bilang tadi Yesus mencapai kesempurnaan, maka kita gereja Tuhan, anak-anak Allah yang disebut anak Allah akan mencapai kesempurnaan. Yang setuju katakan amin. Kita gak boleh santai, harus menuju kepada kesempurnaan. Nah, kenapa saya mengambil tema Huios ini menjadi judul malam hari ini? Karena tahun ini ya, BIC tadi saya bilang ultah yang ke-10. Yang tadi saya sudah jelaskan dari segi umur, kalian di angka 10 adalah angka yang di dalamnya tadi ada unsur tanggung jawab. Melalui ujian, melalui tes dibuktikan pengujian ya. Dan membuat kita sebagai anak ini memperoleh akhirnya kekuasaan. Ada hak, ada kuasa untuk menjadi anak yang dewasa. Nah, tema besarnya ya kalau saya nggak salah itu bend in growing. Cuman saya agak bingung ini maksudnya di mana. Sampai saya nanya cici saya yang lebih pakar bahasa Inggris. Dia bilang aku juga bingung. Dia bilang gitu ya. Saya berharap apa yang saya pikirkan itu tidak salah. Maaf kalau salah ya. Bend in growing itu adalah membungkuk dalam sebuah pertumbuhan. Saya membayangkannya adalah seperti padi yang semakin berisi, ada isi, dia akan semakin menunduk. Nah, padi yang sudah ada isi pasti padi yang matang, yang siap. Ya kalau manusia itu bicara tentang dewasa. Jadi dia membungkuk, bukan karena dia gak berdaya. Tetapi justru karena dia punya isi. Dia menjadi sesuai yang Allah mau. Tanaman padi harus ada isinya. Kalau dia gak ada gak usah jadi padi. Itu ilalang. Jadi sesuai dengan apa yang Allah mau. Maksudnya dia akan menjadi semakin mengerti kehendak Allah. Dia akan berlaku, bertindak sesuai dengan yang Allah mau. Ini yang dimaksud dengan tadi anak huios. Yang sudah dewasa. Nah, dengar baik teman-teman sekalian, gereja itu harus membangkitkan anak, bukan hamba. Jangan salah paham. Kita suka bilang begini, jadikan kami hamba dalam melayani dan lain sebagainya. Hatinya boleh hati hamba, tetapi karakter kita, kedudukan kita, posisi kita, kesiapan kita itu harus anak. Kenapa? Karena yang akan mendapat warisan, yang akan diberi kuasa oleh Bapa itu anak, bukan hamba. Dengar ya teman-teman ya, anak bisa memiliki hati hamba, tapi hamba gak bisa punya hati anak. Beda. Jadi gereja sekali lagi saya katakan harus membangkitkan anak. Nah di BIC ini haruslah persekutuan kita setiap hari Kamis bukan cuma sekedar komunitas doang ngumpul bareng, makan bareng ya, kebaktian bareng, bukan. Tetapi kita harus menjadi satu komunitas yang membawa kita menjadi seperti ini, membuat kita menjadi anak yang dewasa. Supaya apa? Tadi saya sudah bilang lewat pengujian dan lain sebagainya kita akan dapat kepercayaan, bisa dipercaya, bertanggung jawab dan itu diberi kuasa. Nah ini luar biasa banget.
Kalau sudah dapat kuasa. Ya, seperti yang Tuhan mau, Bapa mau. Ibrani 5, yuk kita lihat Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ini bicara tentang Yesus. Dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi di sini kita temukan Yesus adalah teladan seorang anak yang sempurna. Di mana kita harus belajar bagaimana seorang anak itu seharusnya sama seperti Yesus. Perhatikan, dia ini di sini dikatakan dia belajar menjadi taat dan kita juga ikut seperti itu. Perhatikan di ayat ini dikatakan anak. Anaklah yang akan menerima warisan, sekali lagi bukan hamba. Dan itu tidak akan diberikan kepada anak yang belum dewasa. Semua kita pasti ngerti. Kalau bicara tentang warisan di dalam sebuah keluarga, anak yang menerima warisan itu adalah anak yang sudah dewasa. Kalau belum dia masih ada perwalian. Berapa banyak yang rindu kita menerima semua warisan yang Tuhan siapkan buat kita? Halo? Boleh? Harus dewasa. Harus dewasa ya. Nah kita tahu bersama-sama tentang hal ini. Nah sekali lagi hamba itu gak akan pernah dapat warisan ya. Ingat di Alkitab juga cerita itu. Masih ingat tentang Eliezer? Hambanya Abraham, masih ingat gak? Abraham sudah sempat punya pikiran mau serahin semua hartanya kepada hambanya. Karena dia gak punya keturunan. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan tidak mau. Dan Tuhan katakan, Allah katakan dia nggak setuju, bukan Abraham, bukan hambamu. Tetapi anak kandungmu yang akan menerima warisan. Sekali lagi anak yang terima, bukan hamba. Nah anak adalah pewarisah dari orang tuanya. Hamba tidak akan pernah menerima warisan karena dia berada di luar daripada garis keturunan. Gereja saya katakan tadi harus membangkitkan, harus mencetak, harus mensiapkan anak bukan hamba. Ya. Nah kita akan lihat sama-sama malam hari ini bagaimana anak itu. Apa yang harus dimiliki oleh seorang anak yang sudah dewasa. Kita akan belajar sama-sama dalam Alkitab. Saya ambil yang paling sederhana supaya kalian gak stres. Udah capek seharian kerja. Jangan gara-gara firman Tuhan jadi bikin kita tambah, aduh lah datang jauh-jauh dari Palembang bikin capek pikiran kita gitu ya. Kita ambil yang sederhana, yang simple banget. Di dalam Alkitab semua pasti tahu cerita tentang anak terhilang. Lukas pasal yang ke-15 tahu ada anak sulung dan ada anak bungsu. Ya. Nah, kita bisa lihat tipe anak di sini, bicara tentang anak. Ada banyak hal tapi malam hari ini kita akan melihat dari sisi hati yang dimiliki oleh anak berkaitan dengan kesiapan mereka menjadi anak yang dewasa. Yang pertama, teman-teman ya, kalau yang suka mencatat boleh mencatat. Yang pertama, hati anak yang sudah dewasa adalah hati yang mengerti dan memahami hati bapaknya. Kalau kita belajar dari dua tokoh anak di dalam Lukas pasal 15 ini, si sulung saya nggak baca ya karena kita udah tahu ceritanya. Nah si sulung itu sekalipun dia yang namanya sulung berarti dia yang paling tua. Secara umur mungkin dia sudah tua, tapi dewasa dengar dengan baik tidak diukur, bukan hanya diukur dari berapa umurnya. Bukan juga ditentukan dari berapa lama waktunya. Bertahun-tahun si sulung bersama dengan bapaknya. Bersama-sama menghabiskan waktu dengan bapaknya. Tapi sekali lagi bicara tentang hati yang mengerti tentang memahami hati bapaknya yang membuat dia menjadi dewasa. Si sulung ini gagal. Ya. Bagaimana dia bisa dikatakan sudah dewasa ketika dia masih belum kenal dan mengerti hati bapaknya. Kehendak bapaknya. Si bungsu memang pernah berbuat salah fatal. Dia habiskan semua harta warisannya ya. Dia pun tidak mengerti dan memahami hati bapak. Tetapi karena dia ngotot waktu dia pergi ya dan tinggalkan rumah bapak. Padahal kan kalau dia ngerti hati bapaknya itu adalah persekutuan dengan anak-anaknya. Nah ini hati bapak. Jadi kalau kita ada berkumpul kayak seperti ini dengar dengan baik. Kalau ada yang suka bilang aduh aku cuma datang cuma karena ndak enak. Nanti diteleponin sama pengurus. Hati-hati kita nggak ngerti hati bapak ini. Karena hati bapak itu senang dalam persekutuan dengan anak-anaknya. Katakan amin. Bapak di sorga senang sekali. Nah bungsu ini si bungsu nggak ngerti pertamanya. Dia pergi. Ya kalau kita melihat ini dia pergi. Tetapi
kesulitan hidup, kita lihat ya, pahitnya hidup, kegagalan membuat si bungsu akhirnya ngerti tentang hati Bapa. Persekutuan tadi, makanya dia bilang dia mau pulang. Aku akan pergi, aku akan bangkit, aku akan pergi ke rumah Bapa. Dia mulai ngerti di tempat yang jauh. Sementara si sulung ada di tempat yang dekat bersama-sama, tapi dia nggak pernah ngerti tentang hati dan kehendak Bapaknya. Ya, dia justru jauh ya. Kalau kita melihat di sini, kadang-kadang teman-teman ya, Tuhan izinkan satu keadaan yang gak enak. Tadi saya nggak tahu nih sakitnya apa dari worship leader kita. Tapi kadang-kadang itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita ngerti hati Bapak kita seperti apa. Hati Bapak kita selain ingin bersekutu dengan kita. Jadi di di rumah sakit kayak tadi ya, dengar lagu aja. Lagu itu mungkin sudah sering didengar, tapi waktu di rumah sakit jadi beda banget. Kita jadi dekat banget sama Tuhan. Nah di situ kita belajar dan menemukan. Lalu kita bisa mengerti juga tentang hati Bapa yang punya tentang kasih yang luar biasa ya. Nah kalau di dalam jasmani kita, kadang-kadang kita bisa berselisih paham dengan orang tua kita. Masih punya orang tua? Masih. Kadang berselisih paham. Ya, saya punya orang tua ya. Kami udah menikah tahun ini 20 tahun. Ya udah punya anak, yang paling gede ini 19 tahun. Tapi mami saya itu kadang-kadang nganggap saya masih kayak anak-anak. Aduh mam, lah mama uang ini kalau orang Palembang bilang bahasanya ya. Kita nggak ngerti hati orang tua gitu. Ada selisih kadang-kadang. Halo di kantor kita punya pimpinan, kadang-kadang kita berselisih paham enggak? Sah? Di sini Kobeni ada bisa selisih paham enggak antara pengurus dan lain sebagainya, sesama pelayan bisa? Saya puluhan tahun berkecimpung, ini dunia yang paling rawan ini di atas ini. Enak lihat waktu lagi kebaktian aja. Tapi kamu nggak tahu aut-autan di dalamnya itu bagaimana. Karena orang seni semua, saya suka bilang sama tim kami, orang seni itu harus hati-hati, senewennya banyak di sini. Tegangan tinggi semua, karena orang seniman mereka. Ya. Bisa berselisih, tetapi perhatikan, anak yang sudah dewasa itu ngerti hati Bapak. Ngapain kita gontok-gontokan dalam tim kalau kita mengerti bahwa yang Bapak mau itu adalah persekutuan, katakan amin. Bagus kayak apa tapi abis itu kita berantem gak ada gunanya. Tapi sederhana, tapi di sana kita saling menerima, kita blend hati kita, itu yang Tuhan mau. Itu penting. Kadang-kadang kita bertujuan hanya kepada satu hasil yang wow. Tapi kita lupa hubungan kita berantakan, itu bukan hati Bapa. Anak yang dewasa ngerti tentang hal ini. Amin. Ya. Bahkan kita ada di rumah Tuhan, ya, kita setia, rajin, bukan hanya beribadah tapi tadi saya katakan melayani, itu tetap tidak akan menjamin kita ngerti apa isi hati Bapa. Maaf. Banyak orang sekarang ya, pelayanan itu ajang prestis. Aduh, di post di mana-mana, dia sedang main musik, dia sedang khotbah, dia sedang apa, maaf. Bukan ini hati Bapa. Ya, bukan yang seperti ini, atau ibadah hanya rutinitas, kebiasaan, mungkin juga ada hal-hal yang kalau kita melihat di sini bisa terjadi seperti itu ya. Seperti si sulung akan sampai pada titik di mana dia akan merasa kecewa. Kalau itu yang kita tuju, tambah kita nggak ngerti tentang hati Bapa, lihat aja. Ada yang akan mundur. Aku nggak ikut lagi. Pelan, pertama nggak ikut pelayanan, lama-lama absen sedikit-sedikit, lama-lama hilang banget loh. Ini nggak dewasa. Tapi kalau dewasa dia udah ngerti gitu ya tentang apa arti bakti, tidak akan pernah meninggalkan pelayanan apalagi meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi penting memahami apa isi hati Bapa. Oke? Ya, kita kerja melayani bukan dengan motivasi lain, tapi karena kita tahu kita anak Tuhan, Bapa itu seneng kita di situ, melayani di situ, mengasihi. Karena kita tahu hati Bapa adalah kasih. Amin. Yang kedua, ya. Yang kedua, hati yang menundukkan diri. Di awal si bungsu tidak punya penundukan diri. Dia minta harta bagiannya dan tidak mau tinggal di rumah Bapak. Artinya apa? Karena menganggap bahwa Bapak ini sebagai penghalang daripada kebebasannya. Sama sekali tidak ada penundukan diri. Dia merasa yang paling tahu untuk kebaikan dia adalah dirinya sendiri. Aduh, aku gak punya masa depan di rumah Bapak. Ada gak di antara kita, maafkan saya,
kalau sampai berpikir di gereja ini gak ada masa depan. Ada gereja lain yang lebih asik, musiknya lebih asik, orang-orangnya lebih asik gitu ya. Gak ada masa depan di sini, hati-hati. Setiap kita Tuhan sudah memberikan kita ada di keluarga atau di rumah apa secara rohani. Di gereja lokal yang mana. Si bungsu berpikir bahwa kenyamanan dia adalah keluar. Dia gak punya penundukan diri sama sekali ya. Dia paling tahu, jadi dirinya itulah segala-galanya. Nah kita pun sering tidak punya penundukan diri. Penundukan diri selalu akan berbicara tentang otoritas. Sama-sama bilang otoritas. Teman-teman, kita suka apa enggak, prinsip otoritas ini tetap harus ada dalam hidup kita. Siapa suruh panggil saya ke sini agak keras malam ini. Karena dewasa kan, bukan susu yang diberi. Harus keras. Penundukan diri ini penting. Belajar dari tokoh Daud, semua tahu tentang Daud. Sekalipun dia tahu bahwa dia sudah terpilih menjadi raja yang akan menggantikan Saul. Dia diurapi oleh Samuel. Tapi Daud belajar sistem otoritas. Waktu Saul gak karu-karuan, gak ada sebab apa marah-marah sama dia cuma karena iri. Berkali-kali mau membunuh. Tapi Daud bilang apa? Tidak akan sekali-kali menjamah. Karena apa? Karena waktu itu Saul masih memegang sebagai raja. Dia ngerti tentang sistem otoritas. Waktu Daud pergi ke medan perang ya. Kalau kita melihat di sini, Daud tahu tentang otoritas itu. Otoritas itu dari Allah, semua harus nunduk, makanya dia bisa menang. Kita mau yang kayak gitu. Kalau bicara tentang kita ngelawan musuh dan kita menang dapat otoritas dari Allah, semua mau. Tapi bicara tentang penundukan diri, di dalamnya ada otoritas juga yang berlaku, kita lupa. Tapi coba deh, di gereja ini, di BIC ini, di pekerjaan kita, kalau ada yang berumah tangga, ada sistem otoritas. Di keluarga kami, ya suami saya nggak terlalu banyak ngomong seperti saya katakan tadi. Dia anak mantu. Ya, jadi artinya yang gembala sebelumnya itu papa saya. Tapi saya tahu prinsip otoritas. Yang jadi gembala itu dia. Segala sesuatu harus minta izin dari dia walaupun dia yang masuk gitu kan. Tapi ini sistem otoritas. Menjadi dewasa harus punya hati yang mau punya penundukan diri. Walaupun pemimpin kita nggak lebih jago dari kita, halo. Kalau waktunya Tuhan masih angkat dia jadi pemimpin, tunduk. Keras saya bicara. Karena ada waktunya di mana kita yang nanti akan Tuhan angkat. Ini anak yang dewasa. Si sulung memang kelihatan dia pernah melawan bapaknya. Tapi ternyata dia memiliki hati yang tidak punya penundukan diri. Kalau dia punya hati yang menundukkan diri, ya maka dia nggak akan terganggu. Waktu dia pulang, ada apa nih rame-rame? Orang bilang, pegawai-pegawai, papamu adain pesta karena adikmu kembali. Dia marah. Harusnya kalau dia punya penundukan diri, dia setuju dengan apapun yang dilakukan oleh bapaknya sebagai otoritas tertinggi di rumah. Betul nggak? Bapaknya mau bikin pesta kah? Bapaknya mau potong berapa banyak? Bapaknya kok yang jadi leader, betul? Halo, berapa banyak kadang-kadang kita nggak setuju dengan pimpinan kita. Macam-macam aja dia. Ada-ada aja dia. Selama dia masih jadi pemimpin, kalau kita mau jadi dewasa. Halo ya, dewasa ini bukan bicara tentang secara grup besar. Tapi pribadi loh, saya tadi udah bilang, ujungnya kemana teman-teman? Kuasa dari Allah. Kita yang rugi kalau kita nggak dewasa-dewasa. Nggak bisa dewasa sama-sama kita ada duduk kayak begini ya gara-gara kita ada di sini 10 tahun di BIC sama-sama jadi dewasa, nggak bisa, itu pribadi. Bayar harga di situ untuk memiliki hati yang seperti ini. Amin. Kalau punya hati penundukan diri maka kita pasti akan menerima apapun yang menjadi keputusan Bapa, betul? Ya, nggak protes apalagi melawan, apalagi jadi oposisi. Nah sekarang banyak orang yang kalau tidak senang, tidak puas dengan apa yang menjadi keputusan pimpinan ya. Dan merasa bahwa pemimpin ini salah ya. Bukan hanya perlu dilawan tapi bahkan kita mau gulingkan. Ini bukan anak dewasa. Bukan ini sistem kerajaan Allah ya. Bukan, sekali lagi bukan seperti ini. Nah kadang-kadang
rasa iri, nggak puas, marah. Itu kan sifat-sifat siapa saya mau tanya. Kalau anak-anak masih kecil selalu bilang begini, mama tuh lebih sayang kakak, Koko. Aku yang disalahin terus. Atau Kokonya bilang, mentang-mentang aku yang jadi gede, aku selalu yang disalahkan. Kalau kita selalu kayak begitu, kita masih anak-anak kan? Itu enggak. Tapi kalau kita udah dewasa, pernah nggak kita ribut dengan orang tua kita cuma gara-gara yang seperti itu? Enggak, dewasa. Ya. Jadi sekali lagi sebagai anak yang dewasa, huyos harus punya penundukan diri. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, bahkan kehendak kita. Tapi belajarlah penundukan diri. Saya punya pengalaman ini waktu saya tamat di sekolah Alkitab. Ya, kan biasanya ada penempatan. Kita akan ditempatkan di mana? Puasa 3 hari. Nanti pas penamatan dipanggil nama baru disebut ada di mana. Saya pingin banget ada di tempat lain, jangan di Palembang. Lah dari kecil lahir di situ, pingin berpikir bahwa akan ada pengalaman. Waktu dibaca, ditempatkan di pendeta JK Siwi Palembang. Ya, di sini lagi kelas 1 oke, masih oke. Kelas 2 masuk kayak gitu lagi. Ada rasa berontak di sini. Tuhan kenapa begini ya? Saya pingin di luar, bukan gak sayang pelayanan di Palembang. Tapi pingin ada, saya berpikir, ada pengalaman, ada yang lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi akhirnya saya ditegur dengan seorang hamba Tuhan bilang begini, proses setiap orang itu gak sama. Kalau kamu sudah ditetapkan, belajarlah untuk tunduk pada otoritas. Dan sampai hari ini saya tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal dengan cara Tuhan proses lebih sulit di tempat sendiri daripada di luar. Dan itu tidak, orang bilang begini, proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Itu selalu kaitan, hasil gak bisa mengkhianati proses. Dia barengan. Oke? Punya hati yang punya penundukan diri. Yang terakhir, hati yang kayak mana? Sampai jam berapa kita? Sampai jam 10? Kayaknya sampai pagi sekalian doa semalaman. Yang ketiga, hati yang tulus. Bukan hati karena upah ya. Nah, melakukan sesuatu dengan hitung-hitungan, untung rugi dan yang sebagainya itu adalah orang upahan. Tapi anak nggak pernah ngitung-ngitung kayak begitu. Betul enggak? Nah, yang sudah jadi orang tua, kalau anak kita disuruh itu, ada ya dulu berapa dia bilang mamanya ini segala macam, terus pas mamanya dia disuruh kerja dia kasih tahu, ngepel sekian, gosok sekian. Pas mamanya tulis semua dari dia lahir enggak terbayar, betul? Anak itu gak boleh hitung-hitungan. Anak hanya harus punya hati yang tulus. Nah, si sulung selama ini dia itu orang upahan. Dia pikir dia melakukan segala sesuatu di rumah bapaknya bekerja itu untuk mendapat upah. Makanya dia bilang, papa gak pernah menotong binatang untuk aku dan teman-teman. Hati anak bukan yang kayak gini. Kalau dia ngerti, bapaknya ngomong semua ini kan punya kamu mau potong aja boleh sebenarnya. Tapi karena dia punya hati itu upah, bukan hati yang tulus. Nah Daud pernah waktu dia datang disuruh bapaknya nganter makanan, ingat ya. Nganter makanan ke kakak-kakaknya di medan perang, itulah yang dia akan ketemu Goliat kan. Daud gak pernah kepikir akan ketemu Goliat loh, dia gak tahu. Dia bawa makanan ke situ, kakaknya marah Eliab. Hei Daud, aku tahu. Dengan siapa kau tinggalkan domba yang 2-3 ekor itu? Aku tahu hatimu. Kakaknya bilang ini. Kakaknya berpikir bahwa Daud itu datang ke medan perang karena ada maksud atau motivasi yang lain. Tapi Daud, dia nggak pernah punya berpikir bahwa ketika dia akan mengalahkan Goliat, itu dia akan dapat upah. Walaupun dia tanya dan dia tahu. Dia kan bilang apa ini? Dari orang-orang bilang, siapa yang bisa mengalahkan dia akan mendapatkan hadiah dari raja. Yaitu anak raja akan diberi. Tapi Daud mengalahkan Goliat sama sekali bukan karena dia berpikir dia akan menggantikan Saul jadi raja. Bukan juga untuk dia menjadi menantu raja, enggak. Daud hanya melakukan itu melawan Goliat, kenapa? Karena hatinya yang tulus. Dia bilang, aku tidak mau nama Allah yang maha tinggi itu jadi dipermalukan. Saya ingin bilang kepada kita malam hari ini, kita harus bisa peka. Apapun yang kita lakukan, hati kita adalah hati yang punya ketulusan. Bukan karena upah. Jangan dikit-dikit karena upah. Ya. Gehazi, hamba daripada Elisa itu gak siap
menerima tongkat estafet dari Elisa. Padahal ada pengalaman loh. Elia turun kepada siapa? Elisa. Gehasi pengerjanya, betul nggak? Harusnya turun lagi nggak ke dia? Tapi kenapa tongkat estafetnya nggak turun ke dia? Karena hatinya bukan hati yang tulus. Hati upah. Waktu Naaman kasih uang karena dia sembuh kepada Elisa, Elisa tolak, Gehasi yang datang ambil itu. Masih ingat ceritanya? Kenapa? Hati upah. Hati-hati. Kita tidak akan pernah kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yang setuju katakan amin. Tapi bukan itu tujuan kita. Tapi hati kita adalah hati yang tulus. Katakan sama-sama hati yang tulus. Jadi teman-teman BIC, kalau mau jadi BIC yang dewasa, apapun yang kita kerjakan sebagai bentuk pelayanan kita harus dengan hati yang tulus. Bukan karena upah. Bukan karena Kobeni yang jadi ketua nanti siapa tahulah Kobeni bisa cariin gawean kita gitu kalau orang Palembang. Bukan. Tapi karena ketulusan. Siapa tahulah nanti gara-gara aku rajin kayak begini nanti satu kali aku akan dipromosikan naik di mimbar. Bukan. Tapi hati yang tulus. Ya, saya nggak pernah lupa ada salah satu dari pelajar kami dulu ya waktu masih itu puluhan tahun yang lalu. Dia datang ke saya terus dibilang gini, Kak, aku mau melayani Tuhan. Saya udah jantungan. Kenapa? Saya takut dia minta nyanyi, suaranya fals. Karena saya ngelatih kor, jadi saya tahu, ampun ini kan, kalau ditolak nanti nggak datang lagi. Jadi kamu mau melayanin apa? Saya bilang, jangan dia ngomong nak minta singer kacau ini kan, betul nggak? Dia bilang begini, aku cuma mau ngepel ruang doa. Saya agak gemeter dengar itu. Belum pernah. Saya pun anak pendeta belum pernah kerinduan saya pertama melayani Tuhan tuh ngepel ruang doa. Dia bilang biarin aku ngepel ruang doa. Kalian tahu sekarang dia salah satu WL di tempat kami. Nggak bilang amin. Kenapa? Karena yang pertama hati itu tulus. Percaya nggak kita? Dengan ketulusan hati kita Tuhan malah yang tidak pernah kamu minta itu yang Tuhan beri. Alkitab bilang jangankan minta. Yang gak pernah kamu lihat, yang gak pernah kamu dengar, yang gak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Tapi hati adalah hati yang tulus. Katakan amin. Nah, ketika ketiga hati ini kita miliki ya, barulah kita akan menerima kuasa. Karena kita sudah dikatakan anak yang dewasa, huios. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nih. Menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya Allah memberi kuasa supaya orang percaya itu bisa menjadi anak-anak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita jadi berpotensi menjadi seperti Allah. Menjadi anak-anak Allah. Tadi saya awali bahwa kata semua orang yang menerimanya. Lihat di ayat ini dikatakan semua orang yang menerimanya. Nah saya belajar kata menerima ini dalam bahasa Yunaninya itu elabon. Elabon itu artinya selain berarti menerima, bahasa Inggrisnya to accept. Tapi juga berarti to get hold of. Berpegang tetap. Nah kalau sudah berpegang tetap ini selalu pasti berbicara tentang proses. Satu proses yang panjang, berpegang tetap. Bicara soal proses rentang waktu dimanapun dia tetap berpegang tetap. Teruji, inilah huios. Ya, jadi bukan hanya menerima saja tetapi sudah teruji. Makanya di ayat itu dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya. Siapa orang yang menerima itu? Ya. Di sini katakan elabon yang sudah teruji tetap berpegang tetap. Nah, huios harus seperti ini. Ya, menerima satu proses yang panjang. Saya nggak tahu berapa panjang proses Tuhan untuk masing-masing kita. Tapi bicara tentang menjadi anak yang akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah harus lewat ini. Amin. Ya. Pergumulan kita menjadi anak-anak seperti ini adalah jantung kekristenan. Dan ini tanggung jawab semua orang percaya, enggak terkecuali. Bukan cuma untuk pendeta, bukan cuma untuk pengurus, bukan untuk pelayan, tapi untuk semua kita.
Karena kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya menjadi anak-anak Allah. Ya, seorang yang mengaku anak itu harus menjaga dan mengusahakan dirinya punya kualitas sebagai anak. Ya enggak? Saya anak pendeta Siwi. Malu nyebut nama anak pendeta Siwi kalau enggak punya karakter paling enggak ada mirip-miripnya dengan papa saya. Betul enggak? Karena kalau enggak orang langsung bilang begini, bapaknya gitu tapi anaknya enggak. Ya enggak? Harus seperti itu. Nah, kalau kita disebut anak Allah, kita punya kualitas karakter yang seperti bapak kita. Makanya kalau sampai kita ada kualitas-kualitas yang negatif, saya khawatir siapa bapak kita. Kalau bukan bapak di sorga, kira-kira siapa bapak kita yang satunya lagi? Alkitab bilang iblis lah yang menjadi bapamu. Sorry ya, agak keras saya ngomong. Tapi tidak ada yang di tengah-tengah, teman. Pilih siapa yang menjadi bapak kita. Setiap anak harus ada bapaknya. Betul kan? Dari tadi sudah bilang dari awal. Kalau bukan bapak ya satunya lagi. Hati-hati. Makanya kita harus bertumbuh sesuai dengan karakternya siapa. Iblis bilang, firman Tuhan bilang, iblis yang menjadi bapamu karena dia bapak segala dusta. Yang suka berdusta itu orang dewasa atau anak-anak? Anak-anak kan? Iya enggak? Kalau takut sedikit, kamu lagi makan apa? Makan coklat ya? Enggak, padahal mulutnya belepotan coklat. Anak-anak. Lah kalau sudah tua bangka, diketawain orang enggak? Kalau kita masih bisa bohong. Ya enggak, dewasa enggak begitu. Amin teman-teman. Lalu bagaimana? Masih ada enggak karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Allah? Apa yang harus kita lakukan kalau ada yang tidak sesuai dengan Allah? Roma 12 ayat 2b. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Malam ini saya bukan cuma menghakimi kalau ada karakter yang kurang di antara kita. Tapi Roma 12 ayat 2b katakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yaitu melalui firman Tuhan. Ya. Dalam terjemahan asli berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Teman-teman, pikiran itu adalah pusat kehendak dan pusat pengambilan keputusan tertinggi yang menentukan tindakan seseorang itu pikiran. Nah, firman Tuhan katakan ya, pembaharuan hidup itu memang kita tahu dikerjakan oleh Allah, dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi Roma 7 ayat 6, ya di Roma 12 ini dikatakan Paulus tegaskan manusia sendiri harus berusaha memperbaharui dirinya dengan apa? Brainwashing, pembaharuan pikiran. Gimana caranya? Waktu anak-anak kami masih kecil, suami saya bilang begini, untuk mengubah mereka harus, karena dia bilang gini, apa yang menjadi kebiasaan, sesuatu tindakan diulang jadi 6 kali akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, habit. Habit itu kalau diulang-ulang terus, dia akan menjadi gaya hidup. Itulah berubahnya. Jadi waktu anak kami bohong, maka papanya itu mendidiknya adalah apa? Ganti dengan yang baru, lawannya apa? Jujur. Dia berantem kakak adik. Waktu berantem papanya bilang begini, kamu masih mau berantem papa kirim. Yang satu pulang ke rumah mbahmu di Jawa gitu. Gak ada yang boleh di sini. Yang satu pindah ke Jakarta di tempat om. Suruh pikir, papanya bilang. Papa kasih kamu waktu mikir, gak sampai 15 menit ketok kamar anak dua itu. Masih kecil-kecil. Papa kami sudah ambil keputusan. Apa keputusan? Kami mau akor-akor aja lah. Daripada dipisah jauh. Kita nahan ketawa sebenarnya. Tapi waktu itu papanya bilang, kalau kayak begitu, gantinya dari suka berantem apa? Dia bilang apa? Saling sayang. Papanya bilang, kalau saling sayang mulai sekarang kamu harus bilang sayang sama Cece. Cecenya harus bilang sayang sama adik. Jadi gimana caranya? Yang kecil ngomong pelukan. Ya bapaknya bilang pelukan. 6 kali dalam sehari bilang aku sayang Cece. Cecenya bilang aku sayang adik. 6 kali sambil peluk. Yang kecil angkat tangan lagi. Pak, itu 6 kali dedek sendiri dengan Cece berdua atau dedek 6 kali, Cece 6 kali. Papanya bilang dedek 6 kali, Cece 6 kali. 12 kali dong Pak katanya. Tapi itu mengubah loh. Pengubahan pola pikir kita tidak akan pernah terjadi kecuali kita ganti dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gimana mau ganti firman Tuhan? Kalau dengar firman Tuhan cuman seminggu berapa kali? BIC 1 kali.
Kebaktian hari Minggu 1 kali 2 kali. Sementara yang lain di WhatsApp kita, di Facebook kita, di Instagram kita lebih banyak yang masuk. Bagaimana perubahan pikiran? Gak mungkin. Berubahlah oleh perubahan pikiran, dikerjakan oleh apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi baca firman Tuhan itu penting, katakan amin. Baca firman Tuhan, renungkan, baca firman Tuhan. Jangan cuma biksu tong dalam sunggokong. Kitab baca kitab suci itu kan. Kalau di filmnya itu sunggokong aja diajarin gitu. Kita anak Tuhan mau ada perubahan pikiran, baca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Kalau kita sekolah teman-teman ya, kalau kita sekolah SD 6 tahun tamat. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 3-4 tahun tamat, ambil S2-nya. Semua ada batas waktu tamat. Tapi belajar firman Tuhan gak ada tamatnya. Nah cuma dikit yang bilang iya. Gak ada tamatnya. Itu kita baca seumur hidup kita karena firman Tuhan itu akan selalu baru. Saya bisa khotbah dari ayat yang sama tapi pewahyuan Tuhan itu berbeda. Itu kayaknya firman Tuhan. Dan itulah brainwash-nya kita. Memperbaharui pikiran kita. Mulai sekarang baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Gali firman Tuhan. Oke, setiap kali kita kumpul sama kawan-kawan kita hang out, healing-healing, ngopi bareng. Yang diomongin apa coba? Halo, yang cewek-cewek? Film Korea? Gak usah dibahas. Udah filmnya begitu gak akan berubah, betul gak? Apa yang dibahas? Isu-isu yang sedang viral, Ferdy Sambo, gak ada efeknya buat kita teman. Pernah gak kita ngopi bareng yang dibahas firman Tuhan? Halo, aku gak lihat. Pernah? Mulai sekarang ya, ambil waktu bahas satu ayat. Apa yang kamu dapat? Saya ngelihat loh perubahan yang luar biasa terjadi ketika kita itu hidup di dalam firman. Itu yang membuat. Jadi tadi saya bilang, tadi menjelaskan tentang anak yang itu. Dan kalau ada yang tidak baik dari kita yang harus berubah, gak ada cara lain. Gak ada obatnya, gak ada jualannya di mana ganti order dealnya. Cuman firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, ini yang membedakan. Cukup kali atau udah habis nih waktunya? 40 menit. Ya. Anak kandung itu teman-teman ya, walaupun dia anak kandung tapi kalau dia jauh dari bapaknya dia gak akan pernah bisa tahu kok hati bapaknya. Kenal bapaknya gak bakalan. Tapi dia harus hidup dari kecil sampai besar dia tahu persis. Begitulah kita. Bagaimana mau jadi anak yang dewasa, ngerti tentang orang tua kita, ngerti tentang bapak kita bagaimana hatinya. Kalau kita selalu jauh, doa gak pernah, doa tiap hari doa. Pagi cuma doa selamat pagi Tuhan, cepat sudah itu udah jamnya. Nanti macet ke kantor. Doa sehari berapa kali? Doa 5 kali. Pagi, makan, sarapan, siang 3 tambah malam 5 kali. Tapi kualitasnya kita yang tahu. Sekali lagi firman Tuhan harus, amin. Memiliki hati seperti Allah yang Tuhan mau. Hati yang mengerti kehendak, memahami kehendak Allah, hati yang menundukkan diri, hati yang tulus. Ya, itu adalah orang-orang yang sudah siap sekalipun harus ada pengujian. Karena itulah yang membawa kita menjadi huyos. Katakan sama-sama malam ini huyos. Boleh teman-teman tim pemuji? Anak yang sudah dewasa. Berapa banyak pingin jadi anak yang sudah dewasa? Engkau berhak menerima semua warisan. Haleluya. Haleluya. Keluargamu gak akan stuck di situ. Usaha pekerjaan kita, bisnis kita gak pernah akan bisa stuck. Kenapa? Karena kita sudah dapat kuasa, otoritas itu. Tapi ingat, diberikan kepada orang yang dewasa. Biarlah di tahun yang ke-10 dari pelayanan BIC di tempat ini. Kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Karena hanya itu yang dapat membuat kita dewasa. Kenal saya gak penting teman-teman ya. Gak penting kenal saya bukan orang penting. Tapi mengenal Tuhan, mengenal firman, mengenal dia secara pribadi. Itu yang mengubah hidup kita. Ada lagu lama tadi saya tanya apakah bisa
bisa, katanya udah pernah ya. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu. Oh, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu, aku rindu mengenalmu secara pribadi. Mengenalmu secara Mungkin banyak kekaguman kita kepada Tuhan. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Mari sama-sama aku mengenalmu. Secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mungkin selama ini ada kekaguman kita ya dalam pengiringan. Saya nggak tahu sih berapa lama kalian ada dalam pengiringan. Atau mungkin boleh nggak saya tanya malam ini, siapa yang mulai BIC ini pertama sudah ada sampai sekarang, berarti udah 10 tahun dalam persekutuan ini? Boleh angkat tangan? Oke, ada juga. Ada kekaguman mungkin yang kita pernah lihat. Wow, ada yang beda, ada yang beda. Tadi pujian kita bilang, ku kagumi semua karya dan ciptaanmu. Tapi bahayanya adalah tidak ku kenal secara pribadi. Itu bicara apa? Kita nggak alami sendiri. Mungkin ada orang lain yang kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa. Tapi kita, persoalannya adalah orang yang dewasa harus alami itu menjadi bagian kita. Kalau dalam pekerjaan harus ada perbedaan. Oke, kita mengalami ujian, kita mengalami semua. Tapi jadikan itu proses, hasilnya harus ada. Kalau enggak berarti ada yang salah. Tapi malam hari ini di usia yang ke-10, semua harus berubah menjadi anak yang bertumbuh dewasa. Katakan amin. Katakan amin. Harus ada terobosan ini, katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Mengenal Tuhan secara pribadi yang akan membentuk kita, membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan. Oh, aku rindu mengenalmu, mengenal
sisa waktu, kita semua tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Izinkan waktu ini adalah waktu Tuhan bicara secara pribadi. Dia tahu kita sekedar nyanyi atau hati dan pikiran kita memang rindu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin engkau adalah salah satu orang yang berkata dan berpikir, Tuhan, apalagi yang harus terjadi, apalagi yang harus aku buat untuk pelayanan ini, untuk rumah tangga ini, untuk mengelola keuangan dalam keluarga, untuk pekerjaan kayaknya stuck Tuhan, untuk bisnis dan lain sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan katakan ketika engkau adalah orang yang Allah lihat, huios, anak yang dewasa. Lewat semua ujian yang mungkin engkau alami yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Tapi kita punya hati sebagai anak yang tadi sudah saya jabarkan. Engkau sudah ada di waktu di mana Tuhan katakan yes, inilah huiosku. Dan dia akan memberikan kuasa. Mari dengan iman. Lihat sesuatu yang Tuhan sudah siapkan dengan luar biasa. Haleluya. Dia ada di tempat ini. Tuhan tahu kerinduan. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Saya gak tahu. Tapi izinkan engkau kenal dia secara pribadi lebih dulu. Dan Tuhan akan bimbing dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencana Tuhan itu yang terbaik. Rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal, aku mengenal. Bapa di sorga, malam hari ini hamba berdoa untuk setiap tangan kami yang terangkat. Kami datang sebagai seorang anak pada malam hari ini. Bukan anak yang kecil, tetapi anak yang sudah mau menjadi dewasa. Ya Allah, tolong kami Tuhan. Bawa kami, jadikan kami, bentuk kami. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus membawa kami dari satu hari kepada satu hari. Dari satu masa, dari satu kejadian, dari satu peristiwa ke lainnya. Membuat kami semakin bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Di usia 10 tahun adalah waktu untuk kami melihat keseluruhan, kelengkapan yang Tuhan sudah izinkan. Hamba berdoa secara khusus untuk pelayanan BIC di tempat ini. Ini bukan tahun yang kebetulan 10, tapi ini adalah tahun yang memang Tuhan sudah persiapkan karena akan ada hal yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa. Mari teman-teman yang percaya katakan amin. Ada yang luar biasa, ada yang luar biasa. Mari tangkap ini dengan visi iman. Ada yang luar biasa. Kuasa Tuhan akan dicurahkan mulai dari pengurus akan sampai kepada setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Harus ada yang terjadi perubahan. Karena kami berubah Tuhan. Karena kami berubah menjadi anak-anak yang dewasa, yang siap menerima tanggung jawab dan kepercayaan untuk memegang kuasa dari Tuhan. Terima kasih untuk malam hari yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan teman-teman. Amin. Terima kasih untuk Ibu Vera Siwi atas firman Tuhannya. Sebentar saya akan bacakan beberapa pengumuman. Oke, yang pertama. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC
dan juga sosial media BIC sambil melihat perkembangan yang ada. Jadi ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook juga. Minggu depan BIC kembali hari Kamis lagi tanggal 22 September. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari hari Senin malam jam 10 sampai dengan Selasa jam 3 sore. Untuk pengurus, doa pengurus hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 5 sore onsite di GPDI Sahabat Allah. Jam 3, sorry. Ya ampun. Oke, lanjut. Oh yang ulang tahun nih, happy birthday nih buat Silviana, Willy, Ciuli atau Ciatia, untuk Eman. Happy birthday, Tuhan Yesus berkati. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera. Oke. Buat teman-teman tetap jaga protokol 6M, pakai maskernya, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, menjaga jarak dan menghindari makan bersama. Oke, teman-teman, sekian pengumuman dari saya. Saya serahkan ke Ko Beni. Haleluya. Diberkati firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Vera Siwi atas firman-Nya. Makanan keras begini yang saya suka. Gak tahu mereka suka enggak ya. Tapi kita harus belajar menjadi dewasa. Kalau mau terima berkat Tuhan tadi sudah diajarin kita harus jadi anak yang dewasa. Sekali waktu saya ada dalam satu urusan mewakili kakak dan bos kakak saya. Ada satu orang yang ayahnya meninggal, dia punya anak tunggal satu, tetapi anaknya belum dewasa, belum 18 tahun. Jadi tidak bisa dia terima waris semua, warisnya nggak bisa, pakai perwalian. Ya, jadi beberapa orang yang miliki ada afiliasi hutang datang, termasuk saya dia tidak ngutang ke saya hanya mewakili urusannya dan mulai minta pembayaran gitulah ya. Nah, tapi mereka ngobrol-ngobrol saya dengar, waduh kesian ya anaknya. Kenapa? Karena dia nggak bisa terima warisannya dan diwalikan sama mamanya. Mamanya ini juga nggak kurang bisa, jadi mamanya memberikan hak perwalian itu kepada pamannya. Dan pamannya ini orangnya agak licik katanya gitu loh. Dan boros. Mereka pada kasak-kusuk, kesian nih anaknya, nih uangnya nanti kemana ya gitu loh. Jadi saya melihat di situ bahwa kalau kita tidak dewasa rohani di dalam Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan kasih sediakan buat kita, mungkin gak akan sampai ke kita. Karena kita gak dewasa, belum siap. Seperti anak tadi, belum siap. Jadi yang terima walinya dan walinya yang mungkin makan uangnya. Sayang sekali, padahal uangnya banyak sekali ini ayahnya. Saya pernah pernah berkunjung ke apartemennya di salah satu apartemen di Jakarta. Itu harga apartemennya saja 120 miliar. Wow, gimana besarnya? Nggak tahu kan. Gitulah, tapi yang saya ingin ceritakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Dia siapkan berkatnya buat kita. Tapi kalau kita nggak dewasa, nggak akan bisa. Jadi kalau sampai sekarang kita belum menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan, mungkin kita belum dewasa rohani. Begitu kan ya Kak Vera ya? Ya, ngerti semua? Atau mau saya minta tolong ulangin lagi dari awal? Kita ada YouTube-nya, pelajari lagi. Selesai, besok dengerin lagi. Dengerin khotbahnya lagi, dengerin lagi. Supaya kita benar-benar dapat. Amin. 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 Oke. Terus siapa yang mau jadi WL? Belajar seperti tadi, ngepel lah dulu. Gampang kok, sekarang ada robot. Saya kasih kirim robotnya aja ngepel gereja, enggak gitu. Yang penting hati yang tulus. Amin. Hari ini Wagem tidak ada di tengah-tengah kita karena dia lagi di Solo. Dan saya rasa tidak ada pengumuman lagi. Ada pengerja baru yang diperbantukan ke kita. Ada Yano, David Hero Valde.
orangnya siapa boleh datang ke depan? Ada di sini? Pengerja baru silakan datang. Yuk mari ke depan. Ya nanti memperkenalkan diri sendiri-sendiri ya. What is your name? Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya David Robert Sinukaban. Saya Siapa? David Robert Oke, Sinukaban. yang ini David. Ya. Saya dari Sekolah Alkitab Batu. Saya sudah kelas 2 di Sekolah Alkitab Batu. Terima kasih. Sekolah Alkitab Batu di mana? Malang. Oke, Sekolah Alkitab di Malang. Bukan Batu, karena kalau Batu nanti saya takut karakternya jadi Batu juga ya. David, oke. Umur? Umur 22 tahun. 22 tahun. Sudah punya pasangan? Puji Tuhan sudah. Oh sudah. Cepat-cepat pindah. Ya kasih yang sebelahnya lagi. Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan nama saya Valda Claudia Toganti, bisa dipanggil Valda. Saya pekerja baru tempat ini. Saya juga sama berasal dari Sekolah Alkitab Batu. Puji Tuhan, kemarin minggu lalu saya sudah menyelesaikan tingkat 2 bersama dengan teman-teman saya yang lainnya. Saya berumur 21 tahun. Terima kasih. Pasangannya bukan dia kan? Gak boleh satu pelayanan. Oke, silakan satu lagi. Puji Tuhan, selamat malam. Nama saya Immanuel Heski Rorong. Terlalu panjang makanya saya singkat jadi Hero. Saya udah kelas 2 di Beji sama teman-teman saya. Dan umur saya 23 tahun. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, selamat malam. Nama saya Yano Asa, asal saya dari Wamena. Puji Tuhan, saya sudah menyelesaikan kelas 1 di Sekolah Alkitab Batu, Malang. Dan umur saya sekarang 28 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dan kami berharap kalian membantu kami untuk menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan ya. Siapa yang biasanya di situ jadi singer well? Kamu hero, ya superhero. Siapa yang bisa main musik? Siapa yang bisa pegang gitar? Oh iya. Yang bisa pelayanan nanti pelayanan ya, tapi nanti tanya-tanya mereka dulu ya. Oke, terima kasih, silakan. Tidak ada pengumuman lagi, mari kita akhiri ibadah kita, bangkit berdiri. Yuk mari. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami untuk lebih mengenal-Mu lagi. Lebih lagi dan lebih lagi. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Kau. Dan kami siap menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah pada malam hari ini. Di mana Engkau sudah datang, hadir dan memberkati kami melalui firman-Mu. Pakai Pastor Vera CV untuk menjadi berkat-Mu. Dimanapun Kau utus dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah ini yang sudah berjalan dengan baik. Semuanya karena kebaikan-Mu.
Hamba berdoa untuk para pelayanmu, WL, singer, pemain musik, usher, multimedia. Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Kami percaya setiap pelayanan yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk gembala senior kami, Om Paul, Tante Paul, di usianya yang tua. Tetapi kami berdoa kepadamu, penjagaanmu atas mereka sempurna. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan gembala kami. Bahkan Engkau akan menjaga dan merawatnya senantiasa. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus dan wakil gembala kami dan rombongan yang sedang belajar di Solo. Tuhan pun sertai. Apapun yang mereka pelajari akan mereka bawa ke gereja ini dan akan membawa pertumbuhan bagi gereja lokal kami. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus untuk persembahan yang sudah dibawakan. Tuhan, hamba berdoa apa yang ditabur pasti akan dituai sesuai dengan firman. Mau memberkati persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan, ada teman-teman kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Hamba berdoa Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam 1 tahun yang lalu. Dan hamba berdoa tahun ini, bahkan sepanjang hidup mereka, penyertaan Tuhan tidak akan pernah lalu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus atas segala hal yang baik yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang luar biasa. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Untuk itu Pastor Vera Siwi akan berdoa berkat buat kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kali yang kedua, dimanapun kita berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.